Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita membahas soal lanjutan, yaitu soal kedua tentang ekstraksi di teknik separasi. Ini untuk soal kedua ini masih simpel juga, tapi ini mungkin berbeda dari yang pertama. Kalau yang pertama itu kita single atau satu proses ekstraksi. Kalau yang ini kita ada multi stage. Nah, ini namanya multi stage extraction. Langsung saja. Ini perbedaannya dengan yang pertama itu, kalau yang pertama mungkin dari segi rumusnya lebih simpel. Kalau yang ini mungkin lebih kompleks, tapi stepnya sama simpelnya, nggak panjang gitu. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Ini ada Vn plus 1 sama dengan 600 plus 1 100. Kemudian apa ini? L0 sama dengan 200. Ini mengandung 30%, jadi 0,3 ya. Ini asetik asid. Oke, oke. Jadi X ya, X A0 sama dengan 0,3. Kemudian apa lagi nih? Kemudian ini yang diinginkan itu dia memiliki konsentrasi asetik asid itu A ya berarti ya. Memiliki konsentrasi A-nya 4%. Itu berarti kan yang step akhir XN berarti. Yang diinginkan itu berarti XA, ini karena asetik asid itu A, dan ininya N. N karena yang diinginkan. Jadi yang apa namanya? Nah, yang diinginkan itu N gitu ya. Yang final atau yang akhir itu 0,04. Hmm. Terus dari sini juga kita bisa ketahui, nah ini mungkin bisa dilihat dulu untuk diagram. Nah, ini ada diagramnya. Diagram set. Untuk diagramnya kita beralih ke diagram dulu. Untuk yang video sebelumnya itu kan cuma satu ya. Kalau ini ada beberapa, itu konsepnya sama. Jadi nggak usah bingung. Konsepnya ini yang masuk fit L0, ini juga yang masuk solvent Vn plus 1. Kalau kemarin itu V2, karena N-nya 1, jadi 1 plus 1 2. Kalau ini kan mungkin ada lebih dari 1, jadinya ditulis Fn plus 1. Nah, ini juga masuk. Jadi dimasukkan solvent dari sini, ini dimasukkan apa fit campurannya yang karir sama solutnya. Masukkan terus dicampur di beberapa apa namanya ini. Beberapa stage. Kemudian di sini keluar yang ini Ln rafinat. Kali ini V1. Oh, 1. Ini yang Ln karena kemarin N-nya 1 jadi L1 kan ya. Ya gitu. Sama aja. Nah, ini untuk apa? Rumusnya. Itu rumusnya sama ini yang bentar, ini biar jelas. Oke, untuk ini yang ini tuh yang masuk L0 terus Vn plus 1. Dan yang ini yang keluar, yang masuk sama dengan yang keluar. Ini Ln, ini keluar, kemudian V1 yang ini keluar juga. Ini sama dengan M, ya, M. Terus kemudian balan on C. Nah, ini kalau yang udah ini ditambahin yang X sama Y kecil. X kecil, Y kecil. Sama kayak yang sebelumnya, kalau L itu pasangannya sama X, ini X. Dan kalau V sama Y. Hmm, terus ini, bentar tak hapus dulu. Set. Eh.
Ini karena L-nya 0, kemudian ini X-nya 0. Dan karena ini balance on C, nah ini jadi X C0 gitu aja. Kemudian ini sama juga, ini sama-sama sama. Ini karena C juga, jadi ininya C. Kemudian nah ini dicari XGM-nya ini, dicari XGM-nya ini gimana caranya? Ini tinggal di apa? Dibolak-balik ya. Jadi ini kan dibagi M karena M-nya itu ini M sama dengan ini. Berarti yang M bisa kita ganti juga menjadi ini. Ini L0VN plus 1 itu yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri. Oke, ini yang ini sudah jelas sepertinya. Dihapus, dihapus, dihapus. Bisa juga. Hmm, sip. Nah, kemudian untuk yang A, tinggal diganti aja ya, C-nya diganti A gitu ya, sama. Kemudian kita langsung aja masukkan rumusnya. Rumusnya yang ini. Dan langsung ditulis saja. XCM. Oh, ini dia biar rapi. Ini. Sip. Ini XCM sama dengan kita pakai yang ini L0 kali apa namanya X C0 V N1 N nya besar kemudian kali Y CN plus 1 itu dibagi nulisnya gimana berarti? Ya kita turunkan ke ruas ini aja. Atau seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian yang kita cari itu nah, seperti ini. Yang kita cari itu XCM-nya. Oke, kita ke bawah dulu. Itu LO sudah diketahui kan? LO kita 200. 200 tambah PN plus 1, 600. Dikali apa ini? XCM. Nah, ini yang kita cari. Terus LO-nya 200. Dikali berapa ini? XCO. XCO karena belum diketahui, maka kita cari dari diagram ini. Dari diagram ini. XCO. Bentar, ini gambar. Oke. Pertama yang sudah kita ketahui kan, kita ke atas dulu. Soal untuk C sendiri mana ini? Untuk C sendiri itu kita keluarnya lewat sini, lewat yang solvent ini. C itu yang isopropyl ether ya. Kemudian untuk nah ini yang isopropyl ether ini yang C, kita masuk di sini. Kemudian untuk yang A sama B, dulu. A sama B di sini.
Ini untuk A sama B. Kemudian yang kita cari itu apa? X, C0. X seperti kita tahu X itu dari sini ya. X an pasangannya sama L ya. Jadi konsentrasi yang di bawah ini apakah mengandung C? Kan tidak ya. Kan C-nya yang dari atas. Jadi bisa kita anggap untuk X C0-nya ini berarti 0. Tulis saja 0. X C0 0. Plus Vn plus 1-nya 600. Biar apa ini? Dikali YCN plus 1. Ini di sini nggak ada ya. YCN plus 1. YCN 1 nggak ada. Berarti kita lihat juga dari diagram ini. Untuk Y itu kan yang dari atas ini ya. Y kan pasangannya sama V ini. Jadi Y itu ini, yang ekstraknya ini. Nah, itu apa YC? C-nya kan dari sini semua. Jadi bisa kita anggap untuk apa tadi? YCN plus satunya. YCN plus satunya sama dengan 1 karena semua C-nya dari sini. Oke. Jadi kita tulis saja 1. Nah, ini bisa ketemu XCM-nya sama dengan 0,75. Nah, kita rapikan dulu. Sejet, sejet. 0,25. Kita blok biar bahwa nilainya. Yang ini juga. Ini yang 0 tadi, yang X0. Biar nanti nandainya gampang. Oke, kemudian kita cari yang XAM. Sama dengan ini juga. Cuma diganti A-nya. Jadi mungkin bisa kita copy aja. Copy, copy. Pura Nah ini. Hmm, kasih space. Set, oke. Ini ganti A. Terus ini ganti A juga. Ini. Terus ini ganti A juga. Oke, sip. Angkanya berapa? Sama ya, 200 ditambah 600 dikali XAM sekarang. Taruh sini set. XAM sama dengan L0-nya 200 dikali XAO. XAO apakah sudah diketahui? Oh, sudah. Ini. Nah, ini. 0,3. Ini kita cek lagi untuk rumusnya. Ini sudah sama dengan ini belum? F1, Fn1 sudah. L0, XA0, Fn1, YAN plus 1. Sudah sama berarti ya. Ini kita cek ini kemudian plus Vn plus 1 600 dikali berapa YAN plus 1 sudah ada di sini. Belum ada YAN plus 1 belum ada. Jadi kita lihat lagi dari sini, dari diagram ininya. Dari diagram ini seperti yang sudah kita ketahui untuk yang sebelah sini itu yang C, ini C. Dan untuk yang sini itu yang apa tadi A dan B ini ya, A dan B. Nah, tadi kita mencari dari YAN. Ini Y itu untuk di sini. Apakah di Y, apakah di Y ada A, konsentrasi A? Kan enggak ya. Kan kalau Y itu adanya cuma C aja. Kalau A itu adanya di sini, di bawah, di X. Nah, berarti kalau tidak ada, kita tulis 0. Gitu. Hmm, oke. Ini mungkin bisa dianu, biar gampang nyarinya. 0
untuk ini, terus ini. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian kita bisa menemukan YXCM sendiri itu berapa. Ketemunya 0,075. Nah, ini kita blok lagi. Nah, udah. Kemudian kita kembali ke soal. Nah, ini soalnya itu untuk menemukan komposisi dari ekstrak dan rafinat di V1 dan Ln. Nah, sekarang karena sudah mengetahui data ini, kita beranjak ke sini. Bentar, ini. Oke. Oke, kita lanjut untuk mencari V1 dan Ln. Kita kembali ke diagram ini, yang segitiga dan alat diagram kotak bantu. Pertama, kita menentukan L0-nya. L0 sudah diketahui belum dari sini. Untuk L0-nya, oh iya, sebentar. Ini ke bawah, ke bawah, ke bawah. Untuk L0 itu koordinatnya bisa ditentukan dari Xa0 dan Xc0. Xa0 apakah sudah diketahui? Nah, ini sudah. Xc0 juga sudah. Jadi ini 0,3 dan 0. Kita tulis dulu 0,3 dan 0. 3, 0. Ini ya. 0 gitu. Kemudian untuk oh, kita langsung aja taruh sini. Ini 0,3, 0. Ini 0,3 di sini ya. Dan 0 draw 0,30. Nah, sini. Kurang besar. Nah, situ. Oke, kita cari yang lain. Ini Vn plus 1 sama dengan ini. Ini N plus 1 ya. Maaf, plus 1. Apakah sudah diketahui ini? Xan plus 1. Belum ya berarti ya. Nah, ini belum. Jadi kita cari, oh maaf, ini YAN plus 1 dan X YCN. Nah, ini sudah. Nah, ini YCN, YAN. Jadi ini 0, kemudian yang ini 1. 0 dan 1. 0 dan 1. Ini. Kita langsung tunjuk titiknya 0 dan 1. Ini di sini 0, di sini 1 ya. Sini berarti. Nah, pucuk, pucuk 0 dan 1. Terus kita cari lagi titik M. Titik M itu titik tengah. Oh, ini belum ditulis ya. Ya, nanti. XAM dan XCM. XAM dan ini XAM, XCM, XAM-nya 0,075, ini CM 0,75. Dengan 0,075 dan 0,75. Kita coba di mana? Ini 0,075 sekitar sini, 0,75 sekitar di sini. Nah, sini aja. Set, sekitar situ. Oh, ini kita kasih keterangan tadi. Ini buat yang V, apa namanya, N plus 1 ya, plus 1. Ini yang L0. Oh, 0. Terus yang ini yang M. Nah, sekarang kita pakai ini. Garis-garis. Ah, sip. Dari sini ke sini. Kita melewati. Ya, ini hampir melewati ya. Anggap saja sama. Anggap saja melewati. Gini-gini ya. Dah, dah, dah. Oh, oke. Kemudian step berikutnya apa? Step berikutnya kita mencari Ln. Nah, ini.
yang belum diketahui tapi harus kita cari ln-nya bawah-bawah. Oke, ln-nya berapa? Apa itu ln? Kita kembali ke soal. Nah, ini ln, di diagram aja. Ln ini L0, ini Ln. Jadi Ln itu hasil dari rafinatnya. Nah, jadi kita bisa tahu apa namanya? Apa itu Ln itu dari sini. Ini hasil dari rafinat. Jadi rafinat yang diinginkan setelah keluar itu berapa? Nah, itu bisa diketahui di soalnya. Ini kita baca. Nah, ini the desired exit acetic acid concentration the aqueous is 4%. Nah, 4%. Itu berarti yang diinginkan ketika keluar ininya apa fitnya keluar ketika keluar itu 0,04% mengandung A. Nah, ini sudah ditulis ini. Jadi XAN. Jadi 0,04% dari A yang terkandung di sini. A yang terkandung di fit yang di bawah ini kan X ya. Nah, ini X. XAN itu yang keluar berarti. Itu. Berarti 0,04 ya. XAN-nya. Nah, kemudian kita mencari C-nya berapa. Nah, itu ketika yang diinginkan, itu kita tinggal, ketika kita sudah menemukan XAN tadi, kita tinggal mengikuti dari lengkungan ini. Titik lengkung ini. Set. Ketika tadi 0,04 itu sekitar ini 0,1, dan di sini ya 0,04 di sini. Oh, titiknya kurang besar. Ah, sip. 0,04 di sini. Set. Nah, itu karena kita harus mengikuti yang lengkung ini, berarti yang di sini otomatis. Nah, ini. Nah, udah, situ aja. Oke, bentar ini aku hapus. Ya. Hmm. Jadi itu titik di apa namanya? LN ya, titik LN. Ini tulis saja LN. Titik LN-nya yang diinginkan di sini. Nah, langkah berikutnya kita menarik LN ke M garis lurus. Garis lurus. Kita membutuhkan garis lagi. Ini banyak ya garisnya ya. Sini aja wes. Gantian. Hmm. Jadi LO sip dari LN ke M dan diteruskan terus sampai ini sampai notok udah ketemu inilah VN V1 V1-nya V1 mana ini. Nah, ini V1. Oh, hijau aja, ganti hijau. Sip. Ini V1-nya. Set. Di titik ini. Nah, udah ketemu nih. Kita kan disuruh apa? Mencari yang L, N, dan V1-nya. Titiknya udah ketemu. Nah, tinggal kita masukkan ke pengertian rumus tadi. Apa ini berarti? Ln-nya itu berarti X apa tadi? X, XN ya. XN dan XAN dan XCN. Kecilin kecilin ini semuanya. Sama dengan berapa tadi? 0,04 dan kalau ininya berapa ya? Oh, 0,02 lah ya. 0,4. 0,04 dan 0,02. Nah, seperti itu. Dan untuk yang V1 yang atas tadi, yang ini
Itu berarti ini 0, berapa ini ya? 0,07 dan 9 dan 0,94. 0,07 dan 0,94. Kurang lebih seperti ini. Hmm, ininya untuk V1 itu berarti YA1 dan apa ini? YC1. Nah, ini kan satunya kan mengikuti ini dan karena ini V itu ini harus Y dan ini kalau ini sudut X-nya itu A, sudut Y apa vertikalnya C. Jadi ini horizontal, ini vertikal. Ya, bisa ikutan nulis jadi biar terbiasa untuk penulisannya. Karena mungkin bingungnya di situ aja. Kalau garis-garisnya mungkin agak gampang, Mas Yan. Oke, ini udah ketemu. Terus kita mencari komposisi dari apa tadi soal komposisi ether ekstrak. Jadi ether di V. Ini yang dicari apa? Kita tulis di sini aja ya. Yang dicari itu ether. Ethernya tadi dilambangkan dengan C. Jadi YC1. Ether ekstrak V1 itu YC1 ini karena satu dan ini karena V ininya bukannya Y dan karena ini ether. Ether tadi kan dilambangkan dengan C ya. Ini jadi untuk simbolnya ya, nanti dulu dan ln itu berarti kan karena L X berarti dan hmm, ether juga jadi C kemudian N aku rafinat itu maksudnya yang B berarti dan ini kalau aku rafinat itu mungkin XCN kurang paham juga ini yang dimaksud water apa masih ethernya tadi ya anggap saja XCN ya agak ambigu. Nah ini yang dicari ini kita blok oke. YC1 XCN apakah sudah ketemu ini YC1 dan XCN nah udah ketemu ya berarti ya oke jadi jawabannya ini jadi jawabannya untuk ini ke atas YC1 YC1 sama dengan 0,94 dan XCN sama dengan 0,02. Oke, seperti itu ini udah ketemu. Oke, ini ternyata harus kita cari jumlahnya juga. Enggak cuma komposisi, kalau ini udah komposisinya, sekarang jumlahnya.
Nah, kalau mau tahu jumlahnya berarti kita cari dulu ln sama V1-nya. Nah, kalau dilihat dari sini, rumus di atas, ln V1, yang sebelah sini ya. Yang ln terus V1-nya. Ini kita tulis ulang rumusnya di sini. Ln dapat dikali xn gitu ya. Dan xcn ditambah V1 dikali YC1 sama dengan MXC M. Nah, sip. LN-nya berapa? Belum diketahui, jadi tulis saja dulu. LN gitu ya. LN. Terus bisa dikali XCN sudah diketahui 0,02. 0,02 terus ditambah V1. V1 belum diketahui, tulis dulu. Kali YC1-nya 0,94. Nah, sama dengan M. M-nya berapa ini tadi? Jumlah M, bentar ya, kita ke atas. Ini karena jumlah M itu L0 plus Vn plus 1, ya ini. Nah, M ini kan, kalau kita lihat dari rumus ini, maka kita juga bisa menjumlahkan ini, L0 dengan N1. Jadi kalau kita balik lagi, M sama dengan 800 ya. Oke, yuk kita kembali 800 dikali apa? XCM. Nah, XCM berapa ini? Sudah ketemu 0,75. 0,75. Oke, ini untuk yang kita sederhanakan dulu. Ln plus 0,94 V1 sama dengan 0,75 600 berarti. 600. Oke, sip. Ini untuk yang pertama. Ini untuk yang C ya, yang C. Kemudian kita nyari yang A, yang nanti XAN terus YA1. Ini mungkin aku ke halaman selanjutnya aja biar bisa muat banyak. Terus, oke, sip. Ini ya. Sekarang kita cari yang A. Tinggal diganti A. Oke. Kemudian untuk ln-nya belum diketahui. Terus dikali xan-nya tadi berapa? xan 0,04. 0,04 plus V1. V1 tulis dulu dikali JA1 0,07. 0,07 dengan tadi ya, 800 kali berapa tuh? Berapa ini? X nya 0,075. Oh, 0,075. Sip, kita sederhanakan penulisannya 0,04 L N plus 0,07 T1 dan ini karena 60 berarti ya. Ini yang pesan kedua. Nah, ini untuk persamaan 1 dan 2 kita substitusi biar bisa ketemu ln dan satunya. Oke.
Setelah bisa disubstitusi, oke, setelah ketemu V1, enggak, belum. V1 sama dengan 629,8 untuk Ln-nya itu 400. Ya, ini kurang lebih ya. Karena kan kita menebak titik di diagramnya bisa berbeda-beda. Ini kurang lebih seperti ini dan cara mengerjakannya seperti ini. Kalau dapatnya angka beda-beda, it's okay. Ya, oke. Ini dari KG berarti ya, KG per hour. KG per hour. Ini juga KG per hour. Ini jawaban dari yang amount atau jumlahnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.